dengan NIM 212111265 akan menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat yang membangun prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan pada saat suku Tasahaf, suku Khuza'ah, dan suku Bani Mujliji, karena mereka mengharamkan diri mereka sendiri untuk memakan beberapa hewan atau memakan yang dihalalkan. Namun demikian, ayat ini bersifat umum dan tidak hanya mengkhususkan penghalalan makanan. Adalah mereka yang haramkan saja. Imam Malik berpendapat bahwa kata yang baik pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan juga. Kata ini hanya penekanan pada arti halal saja. Sedangkan Syafil berpendapat bahwa maknanya adalah yang baik dan sedap. Oleh karena itu, kata ini berguna untuk lebih memperbanyak faedah penghalalannya. Imam Syafi'i menambah, itu sebabnya dilarang memakan makanan yang kotor dan menjijikan. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluknya. Untuk itu, Allah menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan kepada mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Orang-orang yang benar beriman niscaya akan memaafkan sesuatu yang baik, bila bermaksud dengan infaknya itu untuk mensucikan diri dan meneguhkan jiwa. Sesuatu yang diinfakkan diumpamakan sebagai butir benih yang menghasilkan 700 butir, atau yang diumpamakan dengan sebidang kebun yang terletak di dataran tinggi, yang memberikan hasil yang baik. Tentulah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, yang tidak disukai oleh yang menafkahkan atau yang dia sendiri tidak mau menerimanya. Andai kata dia diberi barang semacam itu. Pada akhir ayat ini Allah berfirman, yang artinya, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ini merupakan suatu peringatan terutama kepada orang yang suka menafkahkan barang yang buruk-buruk, bahwa Allah tidak memerlukan sedekah semacam itu dan tidak menerimanya sebagai amal kebaikan. Yang selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya. Tidak ada kelebihan satu kiblat atas lainnya. Karena yang terpenting dalam beragama adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan terhadap orang lain. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Terhadap semua itu Allah memberikan perhitungan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagai umat mempunyai kiblat masing-masing, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menghadap ke Ka'bah, Bani Israel menghadap ke Baitul Maqdis, dan orang-orang Nasrani menghadap ke timur. Yang prinsip ialah beriman kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Karena Allah telah memerintahkan agar kaum muslimin menghadap ke Ka'bah dan sholat. Maka fitnah dan cemooh dari orang yang ingkar itu tidak perlu dilayani. Tetapi hendaklah kaum muslimin bekerja dengan giat, beramal, bertobat, dan berlomba membuat kebaikan. Allah akan menghimpun umat muslim untuk menghitung serta membalas segala amal perbuatannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang melemahkannya untuk mengumpulkan semua manusia pada akhir pembalasan. Yang selanjutnya ada Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yang menjadi argumentasi dari surat Al-Muzammil sebagai dasar mudharabah ialah pada kata yadribuna,
yang sama dengan akar kata mudharabah. Pada hakikatnya, pengertian dari mudharabah adalah sesuatu bentuk kerja sama antara sahibul mal dan mudharib, di mana dana 100% dari sahibul mal. Sedangkan mudharib hanya sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi atau profit and loss sharing principle. Dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal disebut dengan sahibul mal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha. Hal tertentu disebut mudharib. Yang selanjutnya ada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Jangan pula mengganggu hadyu, yaitu hewan-hewan kurban yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan-hewan itu disembelih di tanah haram dan dihadiahkan dagingnya kepada fakir miskin dan halaid. Hewan-hewan kurban yang diberi tanda dikalungi dengan tali sebagai tanda yang menunjukkan bahwa hewan itu telah dipersiapkan untuk dikurbankan dan dihadiahkan. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mereka mencari karunia berupa keuntungan duniawi dan keridhaan yang berupa ganjaran dari Tuhannya. Yang terakhir ada Quran Surat Al-A'raf ayat 10. Dalam tafsir Surat Al-A'raf ayat 10, Allah kembali mengingatkannya pentingnya bersyukur kepadanya. Allah telah menghamparkan bumi yang luas untuk manusia huni. Pada pembukaan tafsir Surat Al-A'raf ayat 10 dijelaskan bahwa Allah menyempurnakan bumi dengan berbagai macam tumbuhan, hewan-hewan, dan keperluan lain bagi manusia. Hal tersebut hendaklah mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dengan mengucap hamdalah seperti pada akhir tafsir Surat Al-A'raf ayat 10 ini. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.